Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kusuma dengan NPM 23082600074 Blok CMH. Saya akan menjelaskan mind map yang saya buat dengan judul Function of Blood Component and Lipid Way. Jadi di sini pembahasannya akan terbagi menjadi dua, yaitu komponen darah dan juga sistem limfatik. Nah, jadi di komponen darah ini dia terdiri dari beberapa, yaitu ada eritrosit, kemudian ada leukosit, lalu trombosit, dan plasma darah. Pembahasannya. Jadi yang pertama kita akan bahas eritrosit. Eritrosit memiliki ciri-ciri dengan bentuk bikonkav, memperluas permukaan difusi gas. Dia tidak berinti dan tidak mempunyai organel dan tidak bisa membelah. Umurnya itu kurang lebih 120 hari, dihancurkan di limfa atau eritropagositosis. Komponen utamanya itu ada hemoglobin, 4 rantai globin ditambah dengan heme yang mengandung Fe2 positif. Terus tiap molekul Hb tadi, hemoglobin, mampu mengikat 4 molekul O2. Fungsinya adalah untuk transportasi O2 dari paru ke jaringan dan transportasi CO2 melalui Hb, plasma, dan ion bikarbonat. Buffer darahnya tuh Hb berperan dalam menjaga pH. Untuk klinisnya, nanti dia akan dikatakan anemia jika kadar Hb-nya rendah. Itu penyebabnya bisa terjadi karena defisiensi Fe, perdarahan, dan penyakit kronis. Dan juga ada klinis polisitemia, yaitu eritrosit yang berlebihan yang menyebabkan darahnya kental dan risiko trombosit. Kemudian di leukosit dengan jumlah normalnya 4.000 sampai 10.000 mikroliter. Nah, dia terbagi menjadi dua pembahasan, ini ada granulosit dan juga agranulosit. Nah, di sini granulosit itu neutrofilnya tuh granulositnya tuh terbagi menjadi tiga, yaitu tiga pembahasan: neutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofil 50-70%, pertahankan pertama infeksi bakteri. Mekanismenya fagositosis, pelepasan enzim hidrolitik. Neutrofil akan meningkat yaitu terjadinya infeksi akut dan juga ada abses. Eosinofil 1-3% itu melawan infeksi parasit atau helminth, mengeluarkan protein kationik eosinofilik. Jika dia meningkat, ada alergi, asma, rinitis, dan parasit. Terakhir, basofil itu kurang dari 1%, granulanya berisi histamin, heparin, berperan pada reaksi alergi dan anafilaksis, berhubungan dengan hipersensitivitas tipe 1. Kemudian ada agranulosit, yaitu limfosit dengan 20-40%. Nah, limfosit B ini diferensiasi jadi plasma sel produksi antibodi. Sedangkan limfosit T ini nanti dia menjadi beberapa, yaitu T helper, kemudian T sitotosin, T regulator. Dan NK sel itu lisis sel kanker atau terinfeksi virus secara langsung. Lalu ada pembahasan monosit 2-10%, itu sirkulasi di darah, masuknya jaringan menjadi makrofag. Nah, fagositosis dan antigen presenting cell, presenting ke limfosit T, penting dalam imunitas bawaan dan adaptif. Kemudian ada trombosit atau platelet, itu bentuknya fragmen sitoplasma dari megakariosit. Jumlahnya 150.000 sampai 400.000 mikroliter. Fungsinya hemostasis primer dan sekunder, di mana primer menempel pada kolagen saat pembuluh darah rusak membentuk sumbat platelet. Sedangkan sekunder melepaskan faktor koagulasi yang mengakibatkan aktivasi kaskade pembentukan fibrin. Penyembuhan lukanya itu melepaskan faktor pertumbuhan. Klinisnya nanti ada trombositopenia, itu risiko pendarahan, dan juga ada trombosit tinggi atau risiko trombosit.
Terakhir ada plasma, komposisinya 90% air, 8% protein, 2% zat terlarut. Protein plasma itu ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin sendiri menjaga tekanan osmotik koloid, transportasi asam lemak, dan hormon. Globulin itu transportasi alfa beta globulin, dan imun gamma globulin atau sama dengan antibodi. Terus ada fibrinogen tadi untuk penting dalam pembekuan. Fungsi plasma ini untuk transport nutrisi, hormon, limbah, metabolisme, menjaga volume darah dan tekanan osmotik, medium distribusi sel, dan zat ke seluruh tubuh. Itu dia untuk pembahasan komponen darah. Akan lanjut ke sistem limfatik. Jadi sistem limfatik ini kita bahas menjadi 3 bagian, yaitu struktur utama, fungsi sistem limfatik, dan aspek klinis sistem limfatik. Jadi di struktur utama sendiri dia itu ada kapiler limfa, itu mirip kapiler darah. Permeabelnya itu sifatnya permeabel, yaitu menyerap cairan interstisial. Kemudian ada pembuluh limfa, itu memiliki katup searah yang alirannya itu dari limfa ke vena. Nah, itu ductus limfa, yaitu ada ductus thoracicus, yaitu mengalirkan limfa dari seluruh tubuh kecuali sisi kanan atas, yang akan masuk ke vena subclavia kiri. Kemudian ada ductus lymphaticus dexter, hanya dari kepala dan toraks kanan, masuk ke vena subclavia kanan. Kemudian ada kelenjar limfa, itu filter limfa, tempat aktivasi limfosit. Lalu limfa itu untuk filter darah, daur ulang eritrosit, dan juga gudang limfosit. Kemudian ada thymus, itu tempat maturasi limfosit T. Lalu ada mold, itu atau mucosa associated lymphocyte tissues, itu tempatnya tonsil, adenoid, dan Peyer's patcher. Kemudian ada fungsi dari sistem limfatik, itu ada drainase cairan jaringan, mengembalikan kurang lebih 3 liter cairan interstisial per hari ke sirkulasi darah, kemudian mencegah edema, terus transportasi lemak dan vitamin larut lemak, lalu lemak dari usus atau trigliserida akan diubah menjadi kilomikron yang diserap oleh laktase yang dibawa oleh lewat ductus thoracicus akan masuk ke sirkulasi darah. Nah, untuk pertahanan imunnya nanti dia itu kelenjar limfa ini tempatnya diferensiasi dan proliferasi limfosit B dan T. Terus ada limfanya tadi memfilter patogen dalam darah dan menghancurkan eritrosit tua. Lalu mal tadi protein di pintu masuk. Kemudian ada cadangan sel dan molekul imun, yaitu nanti menyimpan limfosit, monosit, antibodi, serta faktor imunitas lain. Dan terakhir aspek klinis di sistem limfatik. Tadi ada namanya limfadenopati, itu pembesaran kelenjar limfa. Kemudian ada limfedema, itu penumpukan cairan karena gangguan drainase. Lalu ada splenomegali, yaitu pembesaran limfa. Dan terakhir ada limfoma, yaitu kanker sistem limfoid. Baik, cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Berikut referensi buku yang saya gunakan: Principles of Anatomy and Psychology, kemudian ada Newton and Hall textbooks. Lalu ada Hofburn Essential Hematology. Cukup sekian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.